Hai semua, aku Birgit Ajeng. Di video kali ini aku mau nge-review salah satu buku yang aku suka banget. Ini dia bukunya. Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Mohon koreksi ya kalau misalnya aku ada salah baca. Iya, Berani Tidak Disukai. Menurut aku ini adalah judul buku yang unik, bahkan aneh ya. Ya karena buku ini kayak ngajak kita untuk tidak disukai orang lain. Padahal kebanyakan dari kita hidup dengan memiliki hasrat disukai oleh sebanyak-banyaknya orang lain. Setuju nggak? Karena nggak ada satu orang pun yang kepengen dibenci sama orang lain di dunia ini, iya kan? Tapi buku ini tuh enggak. Dari judulnya aja, buku ini tuh udah tegas banget kayak ngajak kita untuk berani tidak disukai. Bener-bener gamblang banget judulnya. Jadi kita sebagai pembaca atau sebagai calon pembaca yang menemukan buku ini di toko buku, kita tuh jadi bertanya-tanya, ada apa sih sama buku ini? Kenapa judulnya Berani Tidak Disukai dan apa makna dibalik keberanian untuk tidak disukai itu? Nah, untuk tahu jawabannya, kalian perlu banget nonton video ini sampai selesai. Sebelum aku menjawab arti dibalik buku ini, aku mau ngejelasin dulu nih ke kalian beberapa hal yang aku temukan di bab-bab awal dari buku ini. Iya, buku ini tuh berisi teori psikologi Alfred Adler. Siapa dia? Dia adalah salah satu psikolog terkemuka di abad ke-19 selain Sigmund Freud dan Carl Jung. Ketika membaca halaman-halaman awal dari buku ini, aku tuh ngerasa kayak salah beli buku. Karena buku ini tuh ditulis dengan gaya tanya jawab antara filsuf dan pemuda. Ini tuh mengingatkan aku ke momen-momen ketika aku membaca majalah. Buat kalian yang pernah baca majalah, kalian pasti ingat ada satu rubrik yang isinya tuh kayak tanya jawab antara reporter dan narasumber. Dan kalau baca kayak gitu tuh kayak agak boring gak sih? Nah, jadi aku tuh curiga kalau buku ini tuh bakal semembosankan itu. Tapi kesan selanjutnya saat membaca bab demi bab dari buku ini, aku tuh langsung merevisi kecurigaan aku tadi. Dan aku berpendapat bahwa buku ini keren banget. Memang di awal, aku itu harus benar-benar memperhatikan dengan seksama istilah-istilah psikologi yang ditulis oleh penulis. Ini tuh sebenarnya bertujuan untuk membantu kita supaya lebih memahami bab-bab selanjutnya yang ada di buku ini. Nih, contoh istilah yang harus dipahami banget yaitu aetiologi dan teleologi. Bukan teologi ya, tapi teleologi. Jadi, aetiologi adalah studi tentang hubungan sebab akibat. Di buku ini ditulis bahwa Freud sendiri memiliki gagasan kalau luka batin atau trauma di masa lalu itu menyebabkan seseorang tidak bahagia di masa kini. Sementara itu, Adler punya gagasan yang bertentangan. Menurutnya, diri kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita di masa lalu, melainkan oleh makna yang kita beri pada pengalaman tersebut sesuai dengan tujuan kita. Nah, ini dia yang disebut dengan teleologi. Tentang istilah aetiologi dan teleologi ini, penulis tuh sebenarnya intinya mau bilang bahwa manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalu, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Gimana? Apakah kalian udah mulai bisa sedikit memahami tentang istilah yang ada di awal buku ini? Atau kalian mungkin agak bingung? Sebenarnya kalau misalnya kalian bingung dan ragu tentang buku ini, itu tuh sayang banget ya. Karena buku ini tuh memberikan banyak banget insight menurut aku. Jadi kayaknya sayang banget. Dan penulis juga sebenarnya memberikan banyak contoh kasus tentang istilah-istilah tadi. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu khawatir ya kalau misalnya kalian akan kebingungan saat membaca buku ini. Kemudian ada lagi nih istilah yang harus kalian benar-benar pahami, yaitu kompleks inferioritas dan kompleks superioritas. Jujur aja ya, kedua istilah ini tuh sebenarnya membuat aku semakin tertarik untuk membaca buku ini. Karena keduanya benar-benar sesuai banget ya dengan kehidupan aku dan membuat aku bertanya-tanya apakah aku mengalami atau punya orang-orang di sekitar yang punya kecenderungan kompleks inferioritas dan kompleks superioritas. Oke, jadi kompleks inferioritas itu adalah kondisi ketika seseorang menjadikan perasaan inferior mereka sebagai alasan. Di buku ini ditulis bahwa pada dasarnya setiap manusia itu punya perasaan inferior, tapi nggak ada manusia yang bisa menanggung perasaan tersebut lebih lama. Saat mengalami kondisi inferior seperti minder atau lainnya, seseorang tuh sebenarnya merasa ada sesuatu yang hilang pada diri mereka. Ketika mengalami perasaan seperti itu, muncul nih satu pertanyaan, gimana sih cara mengisi bagian yang hilang itu? Penulis sendiri bilang bahwa cara yang paling tepat adalah dengan bekerja keras dan mengembangkan diri.
Dengan begitu, orang-orang yang mengalami perasaan inferior akan memiliki keberanian untuk mengubah dirinya. Akan tetapi, ada juga nih orang-orang yang hidup dengan perasaan inferior tuh yang kuat banget. Jadi, mereka nggak punya keberanian untuk bekerja keras atau bertumbuh dengan sehat. Nah, di titik ini, orang-orang tersebut akan menempuh jalan atau mencari solusi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan seakan-akan mereka adalah orang yang superior. Nah, di sini penulis menyebut bahwa kondisi ini adalah perasaan superior yang semu. Gimana sih ciri-ciri orang yang mengalami perasaan superioritas semu gara-gara mereka tuh memiliki perasaan inferior yang kuat banget? Ciri-cirinya adalah mereka suka memamerkan hubungan baik mereka dengan orang-orang penting atau orang-orang berpengaruh. Dengan cara seperti itu, orang ini tuh sebenarnya mau memberitahu kepada orang lain bahwa dirinya itu spesial. Dia sebenarnya sedang membuat dirinya superior dengan mengaitkan dirinya ke otoritas. Nah, penulis bilang kondisi ini disebut kompleks superioritas. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya ya, sama seperti pemuda yang ada di buku ini, dia tuh bertanya, kenapa sih orang yang membanggakan prestasinya sendiri itu disebut kompleks superioritas? Padahal itu kan fakta ya, dia memang benar-benar berprestasi di masa lampau. Tapi kenapa itu disebut kompleks superioritas dan kenapa itu jadi masalah? Iya, menjawab pertanyaan tersebut, filsuf di buku ini tuh bilang bahwa orang yang bersikap seperti itu sebenarnya tidak memiliki keyakinan pada diri mereka sendiri. Di buku ini juga ditulis pandangan Adler, bahwa mereka yang suka membanggakan dirinya sendiri melakukannya semata karena merasa inferior. Kalau misalnya orang benar-benar yakin pada dirinya sendiri, dia itu nggak akan membanggakan dirinya di depan orang lain. Kalau dia tidak melakukan itu, ada kekhawatiran bahwa orang-orang tuh nggak akan bisa menerimanya apa adanya. Jadi itu tadi istilah lain yang harus kalian perhatikan banget saat membaca buku ini. Dan menurut aku, kompleks superioritas itu ibarat kayak pintu masuk untuk membawa kalian ke penjelasan di balik judul dari buku ini. Iya, penjelasan dari buku ini tuh sebenarnya ada di bab 3, judulnya Malam Ketiga, Menyisihkan Tugas-Tugas Orang Lain. Seperti aku bilang tadi, konsep berani tidak disukai memiliki hubungan dengan kompleks superioritas. Kondisi di mana orang-orang suka membanggakan dirinya sendiri, membanggakan prestasinya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Menurut penulis, orang-orang yang suka membanggakan dirinya sendiri, mereka itu sebenarnya hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Dan orang-orang yang hidup seperti itu, sebenarnya hidupnya mengekang gak sih? Karena dia tuh kayak hidup dengan atau harus, kehidupan dia tuh ya tujuannya cuma untuk memenuhi ekspektasi orang lain, memenuhi penilaian orang lain. Ya dia cuma hidup untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan itu kayak menurut aku dan menurut penulis, itu tuh kayak mengekang banget hidupnya. Bahkan penulis di sini menyatakan bahwa kebebasan berarti tidak disukai oleh orang lain. Tunggu dulu, kalian jangan berpikir negatif dulu. Maksudnya di sini adalah bukan kalian harus melakukan tindakan kejahatan, kriminal, atau hal-hal negatif lainnya ya, yang membuat kalian tidak disukai oleh orang lain. Intinya adalah bukan berarti kalian harus terlibat dalam kejahatan. Sebaliknya, penulis di sini bilang bahwa kita sewajarnya hidup dengan memilih cara terbaik sesuai dengan keyakinan yang kita yakini. Jadi intinya itu, kita tetap harus hidup berdasarkan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, keyakinan-keyakinan itu bisa seperti agama atau apapun yang membuat hidup kita lebih baik, berjalan di jalan yang benar, berjalan di jalan yang baik. Nah, perkara orang lain menyukai kita atau enggak saat kita berjalan di jalan yang itu, ya itu tugas mereka, bukan tugas kita. Karena tugas kita adalah hidup dengan benar, memilih jalan yang benar sesuai dengan keyakinan kita. Karena itulah bab ini diberi judul menyisihkan tugas-tugas orang lain. Tugas-tugas orang lain itu ya kayak orang-orang yang nggak menyukai kita, yaitu tugas orang lain, bukan tugas kita. Kita nggak usah mikirin apa yang dipikirin orang lain, yaitu bukan tugas kita. Tugas kita adalah, yaitu tadi, hidup dengan menjalankan memilih jalan yang benar sesuai dengan keyakinan kita. Sebagai analogi untuk pemahaman ini, penulis tuh menulis satu pepatah yang menurut aku menarik banget. Ini dia pepatahnya. Adalah wajar jika seseorang membawa kuda ke air. Namun apakah kuda itu minum atau tidak? Itu bukanlah tugasmu. Sampai di sini kalian udah mulai paham gak sih maksud dari berani tidak disukai yang jadi judul dari buku ini? Sebenarnya aku berharap banget kalian bisa membaca langsung buku ini supaya kalian benar-benar bisa memahami makna dibalik berani tidak disukai ini. Oke, sampai di situ dulu review buku aku terhadap buku Berani Tidak Disukai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh banget
share pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar kita ajeng. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.